transmigrasi ini adalah program yang sangat-sangat tidak mendidik, program yang sangat memanjakan, dan ini hanya menempatkan kita orang Dayak ini hanya sebagai anak perunggu. Betul. Sebagai rakyat kelas 3, kelas 4, kelas 5, tidak ada kelas 1-nya. Buktinya, perkampungan Tran dibangun di tengah hutan sana. Sarana prasarana kesehatan dilengkapi, pelayanan pendidikan dilengkapi, listrik dilengkapi. Bagaimana dengan kampung-kampung tradisional kami orang Dayak? Punyakah kami puskesmas satu, desa satu puskesmas? Punyakah kami satu kampung itu satu SMA? Tidak. Bagaimana kami bisa mencetak sumber-sumber daya yang bisa bersaing dengan saudara-saudara kami di luar bila pencetaknya tidak ada? Maka kami menolak program itu. Program itu memanjakan. Masyarakat dari luar sana dikasih tanah, dikasih sertifikat, dikasih rumah gratis. Mereka datang dibiayai, ongkos hidup dikasih, alat nian dikasih, bibit dikasih, mereka bisa hidup. Kami orang Dayak tidak pernah mendapat bantuan itu pada zaman dulu. Sehingga program transmigrasi itu sangat-sangat kita tolak. Dan alhamdulillah ada suatu anugerah buat kita Kalimantan Tengah. Baru-baru ini Presiden Republik Indonesia sudah menetapkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat pelaksanaan dari program food estate untuk ketahanan pangan. Dan ini harus kita sambut dengan baik. Ini adalah anugerah untuk kita Kalimantan Tengah. Karena ini nanti akan memicu pertumbuhan ekonomi, akan memicu pergerakan yang sangat besar di Kalimantan Tengah. Ini harus kita dukung. Cuma dalam kita mendukung ini tolong dilibatkan kami anak-anak Dayak ini. Jadikan kami jangan hanya sebagai penonton. Berikan kami kesempatan peran yang aktif dalam program ini. Oke, selanjutnya kita mungkin kawan-kawan kita mungkin akan segera diterima dari perwakilan dari Dewan. Kita sertai mereka dengan doa. Dan sebelum ini kita akhiri semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat liburan latai, salam sudut karendem Malembang. Adil Katalina Bucamin ke Saruga. Basegat Kajumata. Terima kasih dari PBB Benama sudah orasi untuk kita. Pada kesempatan ini pihak DPRD Kalteng akan menerima perwakilan dari LSI Bersatu 10 orang. Kami akan masuk ke dalam. Sementara kami masuk ke dalam untuk menyerahkan pernyataan sikap dan tujuan kita ADB. Silahkan Bapak Ibu nanti orasi di sini. Nanti akan dipimpin oleh Bang Roni Duling dan Jonathan Rintong akan memimpin di sini. Ya, untuk bergiliran Bapak Ibu semua orasi. Semua punya kesempatan. Tapi sekali lagi saya tegaskan, fokus kita menolak transmigrasi baru di Kalimantan Tengah. Yang kedua, meminta pelibatan masyarakat Dayak di program food estate. Itu saja. Jadi nanti sambil orasi, sambil nanti kalau ada mau ngarungut, mana saya bersama sambil mau atraksi dipersilakan. Mungkin demikian, silakan Bang Jo untuk memimpin. Tadi ada dari perwakilan muda. Kamu orasi apa gimana? Orasi, silakan. Dari Dito dan perwakilan dari pemuda kita yang kuliah di Jawa ini. Beliau sangat peduli dengan Dayak. Silakan. Halo, hidup Dayak. Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud kerede Malembang. Adil Katalino, baju Ramin Kasuraga, Basengat Kajabata. Siapa kita? Siapa kita? Saudara-saudara yang saya kasihi semuanya, bahwasanya pada saat ini Dayak mengalami krisis. Saya tidak bohong. Saya orang gini-gini, lahir di kota dan kuliah di Jawa. Saya sering ke desa-desa. Lihatlah saja program food estate. Saya sudah langsung ke lapangan sana dan membandingkan dengan daerah yang ada transmigrasi. Fasilitas yang ada di transmigrasi itu lebih bagus daripada kampung-kampung perdayakan asli. Apakah kita tidak perhatiin pada hal ini? Tentu kita prihatin. Contoh saja program food estate ini. Saya sudah tanya langsung dengan orang-orang di lapangan tentang Dayak, dan orang-orang Dayak. Mereka tidak tahu sama sekali apa itu program food estate. Padahal mereka orang asli.
di mana lokasi tempat mereka itu ditetapkan menjadi program WNST. Apa ini hal ini benar-benar sakit hati saya. Sakit hati. Saya sudah ke Dadahub, ke daerah mantan kepala desanya sana, sudah berdialog dan orang desanya sana. Padahal Dadahub itu sendiri itu adalah lokasi utama food estate pertama kali. Kenapa orang-orang Dayak tidak tahu di sana, kampung berdayak? Terus saya dan tim jalan ke daerah transmigrasi. Di sana fasilitasnya bagus, jembatan ada dan sebagainya. Perkampungan Dayak apa? Tidak ada. Jembatan tidak ada yang menghubungkan dari wilayah satu ke desanya, membelah sungai. Kami sampai waktu itu ke desa lewat jalan perusahaan itu tidak boleh. Nah, dan transmigrasi ini, saudara-saudara, pemerintah provinsi telah melakukannya tahun 2019. Itu hampir 25 KK di Kabupaten Lamandau dan akan meningkat tahun ini 200 KK di Kabupaten Lamandau. Sudah saya riset. Dan puncaknya adalah tahun 2021. 20.000 orang akan datang ke Provinsi Kalimantan Tengah sebagai transmigrasi. Tentu saudara-saudara, ini penjajahan terhadap bangsa Dayak secara terang-terangan. Kenapa saya bilang penjajahan secara terang-terangan? Mereka mendatangkan 20.000 KK ke sini tahun 2021. Untuk apa? Untuk dipekerjakan. Kenapa yang dipekerjakan itu tidak orang-orang kita? Kita ini di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 kemarin, menurut data Badan Pusat Statistik, terdapat 50.000 pengangguran. Catat 50.000 pengangguran. Kenapa kita tidak berdayakan yang 50.000 pengangguran ini? Malah mendatangkan orang yang dari Jawa. Ini tentu penjajahan terang-terangan. Makanya dengan Bang Yusuf Roni, kami sering diskusi dengan Pak Ingkit. Jika tuntutan kita tidak diwujudkan ini, kita akan melakukan pergerakan masif pada ADB Jilid 3. Dayak-dayak seluruh Kalimantan nanti akan datang dan kita akan berebut yang menjadi hak kita. Itu saja dari saya. Oh ya, tambah juga food estate. Food estate ini juga jujur saudara-saudara merusak lingkungan.